Kok bisa Satpol PP tidak berani copot spanduk yang melanggar itu? Takut kenapa? Ada intimidasi atau apa? Baliho Gibran di Monumen Welcome to Batam rugikan penghasilan fotografer lokal. Harusnya dapat rezeki, tapi dirampas oleh Prabowo Gibran. Halo, kembali lagi dengan saya Hendra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Ini kan sangat lucu sekali. Seharusnya masalah seperti ini masalah yang sangat kecil lah. Seharusnya ya kalau melanggar aturan menurut Bawaslu ya meminta maaf dan lain sebagainya. Tetapi di sini tidak. Di sini bahkan ada berita yaitu bahkan wisatawan di sini yaitu enggan foto di Monumen Welcome to Batam karena spanduk Prabowo Gibran. Dan dari sini menurut saya sudah cukup lah di sini. Yaitu setidaknya dengan laporan para wisatawan di sini yaitu bahkan enggan berfoto di Welcome to Batam gara-gara adanya spanduk dari Prabowo Gibran. Ya, mungkin dia pelanggaran dari tempat lokasi ini ya, lokasi zona yang telah ditetapkan KPU. Bahwasanya di lokasi yang telah ditetapkan itu tidak memasuki area ini, makanya ini harus segera kita akan tertibkan di sini. Nah, dari berita ini yaitu pemasangan spanduk Prabowo Subianto Gibran di Monumen Welcome to Batam membuat fotografer keliling kehilangan pendapatan. Pasalnya wisatawan lokal dan mancanegara enggan berfoto di ikon kota Batam tersebut. Ketua Bawaslu Kepri mengakui bahwa banyak fotografer keliling di kawasan Welcome to Batam mengeluhkan adanya pemasangan baliho Prabowo Gibran. Akibatnya, banyak wisatawan membatalkan niat untuk berfoto di lokasi tersebut. Spanduk Prabowo Gibran di Monumen Welcome to Batam disebut merugikan para fotografer keliling di sana. Fotografer di Monumen Welcome to Batam mengaku tidak mendapatkan pelanggan karena adanya spanduk Prabowo Gibran. Banyak para wisatawan yang tidak mau berfoto di Monumen Welcome to Batam karena adanya spanduk Prabowo Gibran. Hal ini pun akhirnya berdampak kepada para fotografer keliling di sana yang kehilangan sumber pendapatan mereka. Ikon kota Batam itu biasanya menjadi tempat berfoto utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kepri, Zuldadril, membenarkan kabar tersebut. Zuldadril menyebut bahwa banyak wisatawan berdatangan untuk menyambut tahun baru di Batam. Namun banyak dari mereka tidak mau berfoto di Monumen Welcome to Batam karena adanya spanduk Prabowo Gibran. Hal itu pun selaras dengan pengakuan Davrika, salah satu fotografer di sana. Menurutnya, banyak rombongan yang batal foto karena adanya spanduk calon presiden Prabowo Gibran. Bahkan ada turis asing dari Malaysia, Singapura, dan wisatawan lokal yang membatalkan foto. Dua rombongan bus, kemungkinan ASN dari Riau, juga tak mau foto. Mereka berkata, "Kami tak mau bang." Dia mengaku bahwa hal ini berdampak dengan penghasilan mereka sebagai fotografer keliling dari sumber yang sama. Spanduk Prabowo Gibran di Monumen Welcome to Batam tersebut diketahui sudah terpasang sejak 30 Desember 2023 lalu. Itu memang biang masalah karena bisa mengurangi daya tarik wisatawan terhadap daerah pariwisata. Ditambah lagi ini posisinya strategis di tempat pariwisata, menempel dalam tulisan Welcome to Batam yang terpampang di tengah pemandangan alam pada setiap sisinya. Fenomena itu membuat branding pariwisata menjadi down ya karena banyak wisatawan yang mengaku enggan bersuah foto di sana karena ada gambar paslon 02 yang membuat pemandangan asri menjadi tercemar. Jelas karena tidak semua wisatawan itu menyukai paslon 02, apalagi yang paham betul cerita di balik capres dan cawapresnya yang memiliki banyak trouble dalam rekam jejaknya. Anehnya yang seperti itu masih disangkal keras oleh kubu 02 dengan dalih mereka sudah dapat izin dari pemerintah daerah setempat untuk menempatkan baliho di ikon strategis Batam itu. Alasan protes mereka sungguh menggelikan dengan emosi yang meletup-letup. Justru terkesan mereka sedang membuka aib. Ya, Presiden sendiri sudah memperingatkan aparat negara berulang kali untuk menjaga netralitas. Artinya, izin itu adalah sebuah pelanggaran atau malah sebagai buah dari persekongkolan yang terjalin antara kubu 02 dengan Pemda setempat. Karena kalaupun pihak Pemda itu taat patuh dengan peraturan dan tidak mengabaikan peringatan dari Presiden, maka tidak mungkin izin turun karena hal itu berhubungan dengan urusan daerah khususnya tempat wisata lokal. Tentu tidak boleh dipolitisasi sepihak oleh pimpinan daerahnya, apalagi posisi kita sedang berdemokrasi. Tahun politik menjadikan kita lebih selektif demi menjaga sikap untuk menunjukkan bagaimana demokrasi sehat melalui pemilu damai. Artinya harus ada sikap tenggang rasa
dewasa saat berbeda pilihan, sekaligus masih menjalin kerukunan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Nasihat itu sudah termaktub dalam ideologi bangsa kita, dan ya, Pancasila itu harus diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aku tidak lagi paham cara politik kubu 02, kebanyakan aneh, tapi hal itu malah tidak terlalu diperhatikan oleh aparat, karena mereka sendiri juga segan memberi kartu kuning hingga mengeluarkan kartu merah untuk paslon 02. Dengan alasan tersembunyi ada anak presiden di sana atau malah perjanjian yang lainnya. Ya, seperti inilah penampakan demokrasi di tengah hausnya penguasa akan kekuasaan. Benar-benar negara ini sedang mengalami kemunduran demokrasi. Ada yang bilang tanda-tanda bangkitnya Neo Orba sudah terlihat. Ada pihak yang gentar dan tidak berani menindak atau menegakkan aturan. Ngeri-ngeri sedap deh pokoknya. Miris, tapi kita sebagai rakyat yang kekuatannya besar dalam demokrasi harus tetap menyuarakan dan mengambil keputusan tepat dengan hak yang kita miliki. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Muhammad Zinedin Alam Ganjar mengajak seluruh anak muda untuk berani bertindak dan memiliki keberanian dalam mengejar mimpi. Hal tersebut disampaikan Alam di hadapan ribuan pemuda Banyuwangi yang hadir dalam kegiatan Gesah Bareng Mas Alam Ganjar di Hotel El Royal Banyuwangi, Sabtu, 30 Desember 2023. Terekam kamera kecerdasan Alam Ganjar. Ini baru betul sebagai representasi anak muda. Yang ono cawapres yang justru jadi mimpi buruk anak muda. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. buat bisa menaikkan levelnya gak cuma di keluarga saja, tapi juga lebih luas sampai ke dunia. Dalam setiap sikapnya, Mas Alam ini sangat mempertimbangkan dampaknya bagi dia, bagi orang tuanya, apalagi bagi orang lain. Misalnya ketika ditanya Rosi soal bapaknya nyapres dan berkuasa, Alam langsung menjawab dengan brilian. Salah satu buktinya, dia mampu mengharumkan nama Jawa Tengah dan negara di ajang kejuaraan sains kelas internasional di Korea Selatan. Dia berhasil menyabet medali emas dalam ajang kejuaraan tingkat internasional itu. Di luar kemampuan hard skill-nya, Alam juga menguasai soft skill lainnya. Salah satunya dalam e-sport yang kini digemari banyak anak-anak hingga kaula muda. Di sana dia punya peran besar untuk memajukan e-sport di Jawa Tengah. Putra calon Presiden Ganjar Pranowo Muhammad Zinedin Alam Ganjar mengajak seluruh anak muda untuk berani bertindak dan memiliki keberanian dalam mengejar mimpi. Hal tersebut disampaikan Alam di hadapan ribuan pemuda Banyuwangi yang hadir dalam kegiatan Gesah Bareng Mas Alam Ganjar di Hotel El Royal Banyuwangi. Kata Alam Ganjar Minggu 31 Desember, anak muda Indonesia saat ini harus punya keberanian naik level untuk mendunia. Caranya dengan berkontribusi dalam mengejar cita-cita yang memiliki tujuan kebermanfaatan bagi orang banyak. Alam meyakini bahwa generasi muda Indonesia mampu menatap bonus demografi secara optimal. Ia menilai banyak generasi muda yang mampu bersaing dan menorehkan prestasi di level internasional. Menurutnya, tidak ada pilihan lain selain mengambil peluang bonus demografi tersebut apabila ingin mengejar cita-cita Indonesia Emas 2045. Kata Alam, tantangan Indonesia saat ini soal memanfaatkan bonus demografi. Bonus demografi ini harus kita ambil atau kita akan kehilangan momen tersebut dan malah berpotensi menjadi petaka. Ini pilihan kita sebagai generasi muda. Salah satu yang bisa dioptimalkan dengan meningkatkan kualitas dan keterampilan diri, serta menjadikan diri lebih produktif. Sebab, apabila dilihat generasi muda Indonesia memiliki kemampuan tersebut dan mampu beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Namun, Alam menyoroti dinamika tersebut karena masih banyak generasi muda yang masih jadi konsumen, bukan produsen. Kata Alam, improvement terhadap diri sendiri, misalkan sekarang kita menekuni dunia IT dengan memperdalam ilmu coding. Kemampuan itu harus terus dinaikkan level kualitasnya. Setiap perkembangan zaman harus ada pembelajaran ulang untuk beradaptasi menyesuaikan dinamika kehidupan. Tingkatkan kemampuan diri, kreatif dalam memanfaatkan digital dan menyiapkan investasi masa depan. Wah, benar-benar berkualitas apa yang dikatakan oleh Alam Ganjar. Tak salah jika dia merupakan representasi anak muda kekinian yang bukan kosong melompong otaknya dan cuma mengandalkan privilege dari sang ayah. Mas Alam benar-benar luar biasa perkataannya, santun dan penuh dengan kecerdasan.
Beda dengan cawapres sebelah yang digaung-gaungkan tim sesnya sebagai perwakilan anak muda. Gibran Rakabuming Raka namanya menjadi perbincangan setelah Mahkamah Konstitusi menggelar karpet merah bagi sang anak presiden itu. Tak hanya di Indonesia, perkara putusan Mahkamah Penjaga Konstitusi itu sampai menjadi sorotan dunia internasional. Sampai-sampai muncul julukan Nepo Baby. Kalau pinjam istilah Ketua Mahkamah Kehormatan MK, Profesor Jimli Asidiki, ini peristiwa pertama di dunia bahkan dalam sejarah umat manusia. Benar-benar memalukan. Banyak yang aneh. Kita tidak perlu punya IQ tinggi, cukup menjadi stand up comedy pun sudah cukup untuk menilai bahwa lolosnya Gibran benar-benar hasil karbitan dari cara yang culas. Sialnya, ia disombelisasi sebagai anak muda yang sukses menapaki jalan politik mendampingi pasangannya Prabowo Subianto. Sebaliknya, bagi saya sebagai anak muda, sepak terjang jalan politik Gibran bukanlah karakter anak muda. Itu presiden buruk bagi generasi muda Indonesia. Usianya boleh saja mewakili anak muda, tapi tidak dengan gagasan dan sikap politiknya.